Salam teman-teman, berjumpa lagi dengan kami di Youth GKI Pordadi. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu tema yaitu tentang kebaikan Allah yang terdapat di Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah teman-teman, setiap kita pasti pernah menerima kebaikan orang lain. Baik itu berupa pertolongan, perhatian, ataupun pengorbanan. Namun kebaikan manusia sering kali terbatas oleh keadaan, kemampuan, bahkan perasaan itu tersendiri. Berbeda dengan Allah, kebaikannya tidak bergantung pada situasi ataupun pada layak atau tidaknya kita menerima. Kebaikan Allah berasal dari karakternya atau sifatnya itu sendiri. Karena dia baik, maka segala yang dilakukan Allah juga baik. Nah, di Mazmur 34 itu ditulis oleh Daud. Ya, ditulis oleh Daud setelah ia mengalami pertolongan Tuhan pada saat hidupnya berada dalam bahaya. Daud tidak hanya mendengar bahwa Tuhan itu baik, tetapi ia mengalami sendiri kebaikan yang daripada Tuhan. Karena itu dia mengajak kita untuk kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kebaikan Allah. Yang pertama adalah kebaikan Allah adalah bagian dari sifatnya. Ya, Allah tidak menjadi baik karena keadaan, tetapi dia adalah baik karena itu adalah sifatnya atau karakternya. Lalu yang kedua, kebaikan Allah nyata dalam pemeliharaannya. Nah teman-teman, setiap hari Tuhan memelihara kehidupan kita. Baik itu Tuhan memberi nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan kekuatan untuk kita menjalani hidup ini. Maka daripada itu kebaikan Allah nyata dalam pemeliharaannya. Lalu yang ketiga yaitu kebaikan Allah mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa bukti terbesar kebaikan Allah yaitu adalah ketika ia mengaruniakan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Itu adalah bukti terbesar kebaikan Allah. Sehingga Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu kebaikan Allah mengundang kita untuk memberikan respon yang nyata, teman-teman. Ya, kita harus bersyukur setiap hari. Baik itu ketika kita menerima berkat yang besar ataupun kita menerima berkat yang kecil. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan di dalam keadaan kita yang sulit, dan biarlah kita sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga juga, jadilah saluran berkat dari kebaikan Allah dengan mengampuni, menolong, dan mengasihi orang lain. Sebagai penutup, semakin kita mengenal Allah, teman-teman, semakin kita menyadari bahwa seluruh hidup kita harus dipenuhi oleh kebaikannya. Maka daripada itu, barulah kita bisa mengaplikasikan kebaikan itu untuk orang lain. Biarlah renungan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Salam teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.